Pada video kali ini, kita akan belajar tentang keterkaitan pengadaan barang atau jasa pemerintah dengan supply chain management. Supply chain management dijalankan oleh sektor bisnis atau perusahaan, sektor nirlaba, dan sektor pemerintah. Secara umum, sektor pemerintah terdiri atas kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah. Meski belum ada aturan secara teknis terkait penerapan SCM, tetapi banyak yang meyakini bahwa praktek SCM sudah berkembang di dalam sektor pemerintah. Salah satu indikator kehadiran proses SCM seperti yang biasa dilihat di industri manufaktur adalah kehadiran gudang dan administrasinya. Pada aktivitas proyek konstruksi dan kegiatan kondisi darurat di sektor pemerintah, akan ditemukan adanya gudang yang menyimpan persediaan dan aset, dan juga unit transportasi dan distribusi yang siap setiap saat. Di sektor pemerintah, proses SCM sebenarnya secara otomatis sudah berjalan saat proses PBJP dilaksanakan. Mari kita pelajari bagaimana keterkaitan SCM di dalam sektor pemerintah termasuk PBJP. Pembahasan kita bagi menjadi 4 berdasarkan proses di SCM, yaitu plan, source, make, dan deliver. Perencanaan adalah proses yang menyeimbangkan permintaan dan pasokan untuk menentukan tindakan terbaik dalam memenuhi kebutuhan pengadaan, produksi, dan pengiriman. Perencanaan juga termasuk proses menaksir kebutuhan distribusi, perencanaan atau pengendalian persediaan, perencanaan produksi, perencanaan material, perencanaan kapasitas, dan melakukan penyesuaian supply chain plan dengan financial plan. Perencanaan atau plan. Tahap proses perencanaan di SCM menetapkan tingkat pelayanan untuk kepuasan pelanggan dengan cara menaksir kebutuhan bahan baku, peralatan atau mesin, kualitas, kapasitas, jumlah yang diproduksi, menetapkan cara mengubah input menjadi output atau produksi, cara pengiriman, dan menaksir kebutuhan distribusi. Nah, dalam sektor pemerintah, perencanaan SCM ini terwujud dalam proses perencanaan program dan anggaran untuk kegiatan pemerintah. Tahap sourcing di SCM tampak di dalam proses pengadaan barang atau jasa pemerintah, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Berbagai regulasi telah diterbitkan pemerintah terkait dengan perencanaan PBJP, seperti Perpres dan Peraturan LKPP, serta keputusan Deputi dan teknis perencanaan PBJP. Demikian pula dalam pelaksanaan PBJP. Pemerintah telah memiliki berbagai regulasi dan peralatan pendukung, termasuk juga untuk pelaksanaan PBJP dalam menangani keadaan darurat dan penggunaan e-marketplace. Mari kita lihat tahap konversi atau produksi dalam SCM. Prosedur pergudangan tidak diatur dalam aturan PBJP, tetapi untuk kegiatan seperti tanggap darurat, urusan pergudangan dapat mengacu pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah, misalnya disebutkan bahwa barang milik negara atau daerah adalah barang yang dibeli atas beban APBN atau APBD dan barang yang berasal dari perolehan lainnya, salah satunya dari pelaksanaan perjanjian atau kontrak. Oleh karena itu, kegiatan pergudangan untuk kegiatan berkelanjutan dan kegiatan proyek dapat dibebankan pada penyedia dan tertuang dalam kontrak. Peraturan PBJP tidak mengatur sistem produksi, namun produksi untuk semua jenis produk adalah berupa barang, layanan, ataupun hasil kerja dapat dilakukan oleh penyedia atau dilakukan sendiri secara swakelola. Proses pelaksanaan dan pengendalian kegiatan produksi termasuk dalam tahap pelaksanaan kontrak.
Prosedur pengendalian mutu secara spesifik tidak diatur dalam PBJP, tapi dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan PBJ melalui penyedia disebutkan bahwa program mutu disusun oleh penyedia sebelum rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Program mutu itu berisi informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan, organisasi kerja penyedia, jadwal pelaksanaan pekerjaan, prosedur instruksi kerja, dan pelaksana kerja. Dari penjelasan tersebut, praktek SCM dalam hal pergudangan, produksi, dan pengendalian mutu ada hubungannya dengan kegiatan PBJP. Lalu, bagaimanakah praktik pengiriman dalam SCM di sektor pemerintah atau PBJP? Prosedur pengiriman produk fisik atau penyampaian produk non-fisik, misalnya peraturan baru, pelayanan baru, cara melatih yang baru, tidak diatur dalam Perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya. Namun, proses pengiriman atau distribusi untuk kegiatan berkelanjutan atau berbasis proyek dapat dilaksanakan oleh penyedia atau dilakukan secara swakelola. Untuk kegiatan tanggap darurat, proses pengiriman atau pengangkutan diatur dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2008. Prosedur serah terima pekerjaan diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman PBJP melalui penyedia. Sedangkan untuk kegiatan tanggap darurat, Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2008 mengatur proses serah terima pengadaan dari supplier atau inbound logistics dan penerimaan di tujuan logistics oleh instansi daerah atau masyarakat. Secara umum pun, semua barang yang dibeli atau dihasilkan atau diserahkan untuk kepentingan umum, misalnya masyarakat, wajib untuk dilaporkan dalam berita acara serah terima. Organisasi pemerintah memiliki banyak sistem produksi, sehingga memiliki jenis rantai suplai yang sangat bervariasi, yaitu rantai suplai pendek, rantai suplai panjang, dan rantai suplai kompleks. Pada rantai suplai pendek, kegiatan biasanya diawali dengan pengadaan melalui penyedia atau supplier dan berakhir pada serah terima pada penggunaan barang atau jasa atau internal organisasi. Sedangkan pada rantai suplai panjang, kegiatan yang dimulai dari pengadaan oleh penyedia atau supplier dilanjutkan dengan produksi di internal organisasi sampai dengan pengiriman dan serah terima di masyarakat atau customer. Rantai suplai kompleks adalah rantai suplai untuk kegiatan yang menjangkau pelanggan eksternal, melibatkan pinjaman atau hibah luar negeri, dana dari investor atau lembaga keuangan, dan berbagai pihak lainnya, misalnya lembaga riset. Rantai suplai pengadaan barang atau jasa yang kompleks atau kegiatan kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU umumnya adalah jenis yang kompleks. Keterkaitan SCM dengan PBJP sangat bervariasi tergantung bentuk rantai suplainya. Dalam rantai suplai pendek, tidak begitu terlihat penerapan SCM. Tetapi, semakin panjang dan kompleks rantai suplai, maka akan semakin terlihat keterkaitan SCM dengan PBJP. Demikianlah materi keterkaitan pengadaan barang atau jasa pemerintah atau PBJP dengan Supply Chain Management atau SCM. Semoga bermanfaat. Terima kasih.